Soal pertama, berapakah besar sudut dari segitiga sama sisi? Berapakah 45, 45? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kembali dalam video ini saya ingin berbagi ya kepada kawan-kawan tentang bagaimana mengerjakan soal matematika itu menjadi sangat mudah kalau kita memvisualisasi atau kita membuat gambar-gambar dulu gitu ya. Nah, dulu kan pernah saya bahas tuh sebelumnya di video ini. Silakan yang belum nonton ditonton dulu ya. Di situ kita bisa mengerjakan soal matematika yang tadinya itu kelihatan sulit, tapi setelah digambar ternyata sangat mudah. Nah, tadi saya kelumit di cuplikan. Itu kembali saya mengambil video dari si Jerome ya, di channelnya dia Nihongo Mantapu, di mana si Jerome ini adalah YouTuber yang lagi kuliah matematika di Jepang ya. Dia orangnya sangat pinter, kemudian sering bikin konten ngasih soal-soal ya ke YouTuber-YouTuber lain. Nah, soalnya dia itu sebetulnya ya bagi orang yang tahu matematika memang sangat sederhana ya. Tapi bagi masyarakat umum itu ternyata sangat susah ya. Buktinya semua YouTuber yang dia tes itu nggak ada yang bisa satupun mengerjakannya tanpa dibantu oleh dia. Baik, sekarang kawan-kawan saya ajak nonton dulu deh secara lengkap ya cuplikan video yang satu soal tadi. Ayo kita tonton dulu deh. Soal pertama, berapakah besar sudut dari segitiga sama sisi? berapakah besar sudut Dari segitiga sama sisi. dari segitiga sama sisi? Iya, sudutnya berapa tuh? Nggak dikasih tahu angka-angkanya. Enggak. Ya kan? Segitiga kan berapa tuh sudut totalnya? Segitiga kan ada segitiga siku-siku, ya kan? 90 derajat tuh. Nah, sama sisi. Sudutnya 3 lah. Sudutnya 3. Berapa besarnya? Besar. Berapa derajat? 45, 45? Bukan. 90 kan sih? 90. Nah, 90 itu siku-siku. Oh, siku-siku. 45, 45, 45 bukan? Bukan. Berarti ini berarti ini 90 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Enggak, bukan. Sebentar. Berarti segitiganya sama kan ya? Segitiganya seimbang gitu ya? Benar. Tunggu, kalau 90 kan 90 gini. 90 kan gini nih, 90. Sama sisi. Oh, kalau dijadiin bulat 80 derajat? Bukan. Bukan 80. 360 bagi 3, 120. Nah, dari video tadi kawan-kawan bisa lihat bahwa semua YouTuber yang diberikan soal itu kebingungan ya, nggak ada satupun yang bisa mengerjakannya. Nah, pada akhirnya mereka bisa mengerjakan tapi dibantu oleh si Jerome sendiri dengan dibimbing gitu ya. Nah, sebetulnya di sini kita nggak ingin mentertawakan para YouTuber itu atau mengejek mereka karena apa? Ya, memang sebagian besar orang yang nggak bekerja atau nggak memakai ilmu matematikanya sehari-hari, mereka akan lupa dengan ilmu matematika tersebut. Nah, kemudian kawan-kawan setelah saya ajak memvisualisasikan soal tersebut, maka insya Allah kawan-kawan nggak akan lupa seumur hidup tentang cara mengerjakan soal matematika yang tadi Jerome kasih. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita bahas aja ya di papan tulis. Baik, tadi pertanyaannya sebagaimana kita tahu adalah berapa besar sudut pada segitiga sama sisi. Nah, saya sebelum menginjak ke berapa sih sudut-sudut pada segitiga, ya, saya ajak kawan-kawan, apalagi yang udah lupa tentang sudut-sudutannya, mengenal kembali bagaimana sih mengetahui sudut ya. Jadi di sini kawan-kawan saya ajak mengenal kembali sudut-sudut istimewa. Sudut paling istimewa menurut saya itu adalah sudut siku-siku, kawan-kawan. Nah, sudut siku-siku itu seperti ini. Kenapa istimewa? Karena sudut ini besarnya adalah 90 derajat. Ya, paling gampang diingat. Kenapa paling gampang diingat? Hampir
di sekitar kita itu kita selalu menemukan sudut siku-siku ini ya. Kawan-kawan bisa lihat ya, papan ini ujungnya pun siku-siku, layar handphone kawan-kawan pun ujungnya selalu ada siku-sikunya. Di meja, di kursi, di TV, hampir semuanya itu yang kita lihat di sekitar kita itu memiliki sudut siku-siku ya. Ingat bahwa sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ini saya pikir hampir 100% orang itu tahu ya perkara ini. Nah sekarang kawan-kawan perhatikan, kalau sudut ini saya perbesar ya menjadi ini garis datarnya, terus saya kasih garis miring kayak gini. Nah di sini kan ada sudut tambahan nih, perhatikan. Sekarang total sudut dari sini ke sini berapa? Nah dari sini kita udah mulai bingung, kita harus memiliki alat pengukur yang namanya busur derajat. Oke, kita nggak akan jauh-jauh membahas busur derajat, kita akan membahas sudut-sudut yang istimewa aja ya. Jadi sudut istimewa kedua adalah begini kawan-kawan. Kalau garis ini saya rebahkan ke sini, perhatikan. Nah, sehingga ini dari sini ke sini itu menjadi garis lurus. Nah, berapa sudut dari sini sampai sini? Nah, kalau kawan-kawan bingung menghitungnya, nggak usah bingung ya. Perhatikan kawan-kawan bahwa dari sini ke sini ya, ini kan dari tidur ke tegak itu 90 derajat, maka dari tegak ke tidur ini 90 juga, perhatikan. Nah seperti itu ya. Kemudian pada akhirnya kalau ini saya hapus seperti ini, nah kawan-kawan bisa tahu kan bahwa sudut dari sini ke sini adalah 90 ditambah 90 sama dengan berapa? 90 nya kita hapus, 180 derajat. Nah ini sudut istimewa kedua menurut saya ya, yang mudah diingat ya. Nah sekarang kita akan melihat kembali sudut istimewa kita yang ketiga, yaitu kalau garis ini saya putar lagi sampai sini, perhatikan tuh, sampai sini. Berarti garis ini bergerak berapa? Dari sini ke sini, iya 90 derajat lagi ya. Perhatikan kalau garis ini saya hapus seperti ini, maka sudut dari sini sampai sini itu adalah 180 ditambah 90 sama dengan berapa? Ya 270 derajat ya. Itu total dari sini sampai ke sini. Sekarang kita putar lagi ya sampai garis ini berimpitan dengan garis yang pertama ini. Udah berimpit ya, berimpit itu menjadi satu ya teman-teman. Sehingga dari 270 sampai berimpit sini itu bergerak berapa? Ya betul 90 derajat ya. Jadi kalau ini saya hapus ya, karena garisnya udah berimpit, maka sudut dari sini sampai sini itu berarti satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh berarti adalah 270 ditambah 90 sama dengan 360 derajat ya. Ini kita hapus. Nah perhatikan, jadi kita tadi udah memiliki 4 sudut istimewa, yaitu 90, 180, 270, dan 360. Jadi itu aja yang perlu diingat-ingat ya kawan-kawan, gampang sekali kan. Nah selanjutnya baru kita mulai merangkak mengenali pertama ya asal usul segitiga dulu kawan-kawan. Jadi sebelum kita ngomongin segitiga, kita harus tahu asal usul segitiga. Perhatikan ya, kita gambar sebuah kotak, nah, seperti ini, bidang segi 4, ya, yang sama sisi. Sama sisi itu artinya apa? Sisi sini, dan sisi sini, empat-empatnya sama. Ya. Nah, kalau 4 sisinya sama ini dalam matematika disebut apa? Bujur sangkar ya. Saya rasa semua orang udah tahu ya. Nah, sudut-sudut dari bujur sangkar ini berapa? Kawan-kawan tahu kan tadi yang kita bahas pertama tadi, sudut istimewa kita pertama itu berapa? Ya, sudut-sudut ini semuanya sama, yaitu 90 derajat ya kawan-kawan. Perhatikan tuh. Semuanya sama 90 derajat. Oke. Nah, sekarang kawan-kawan perhatikan. Semuanya 90 derajat. Saya tulis deh. Nah, sekarang kalau bujur sangkar ini ya, saya tarik garis diagonal seperti ini.
dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Artinya apa? Kita membagi bujur sangkar ini menjadi 2 sama besar ya, dengan garis diagonal ini. Garis diagonal itu garis melintang ya kawan-kawan. Nah sekarang kawan-kawan perhatikan bahwa sudut yang 90 tadi itu terbagi menjadi 2 sama besar ya. Perhatikan. Nah akhirnya kita hapus deh ini angka 90 ini. Nah karena ini sekarang kita bagi menjadi 2 sudut yang sama besar, ada yang tahu berapa sudut ini? Ya benar, yaitu 90 dibagi 2 karena sama besar ya. 90 dibagi 2 berapa? Ya betul, 45 derajat. Berarti yang sini juga berapa? 45 derajat. Nah, perhatikan. Nah, sama juga yang terjadi di sini ya. Sama juga ya. Nggak usah dihitung lagi, sudah pasti sama karena ini adalah 90 dibagi 2, maka di sini adalah 45 derajat. Sini juga sama saja. Nah, sekarang kawan-kawan perhatikan hasil potongan diagonal pada bujur sangkar ini itu menunjukkan suatu bidang yang namanya segitiga. Nah, inilah asal-usul segitiga. Perhatikan ya. Garis 1 ya. 2, 3, inilah segitiga ya, kawan-kawan. Nah sekarang coba kawan-kawan perhatikan ya, sangat mudah sekali terlihat sekarang ya, berapa jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Berapa? Yaitu gampang nih, 90 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan berapa? Ya benar, kita tulis di sini ya, jumlah sudut dalam segitiga. Ini kita lambangkan gini aja. Berapa tadi? 90 tambah 45 tambah 45, 180 derajat. Nah, seperti ini. Kalau kawan-kawan perhatikan tadi asal-usul kita membuat suatu segitiga, maka seumur hidup insya Allah kawan-kawan nggak akan lupa lagi ya. Kalau kawan-kawan lupa, kawan-kawan tinggal gambar aja segi 4, kemudian potong kayak tadi ya, lalu pikirkan sendiri kayak kita tadi ketika memotong garis ini ya, sudut-sudut yang terbentuk itu dengan mudah bisa kita hitung. Nah sekarang kembali ke soal si Jerome tadi, maka pertanyaannya dia tadi adalah tentang segitiga sama sisi ya. Anggaplah ini sisinya sama semua ya kawan-kawan, sama semua. Gambar ini susah nih kalau nggak pakai komputer ya. Kalau sisinya sama kawan-kawan ya, kita kasih tanda seperti ini, lihat tuh, ini artinya sisinya sama. Kalau sisinya sama pasti sudut-sudut yang dihasilkan itu sama semua ya. Nah kalau kita tahu bahwa sudut-sudutnya sama, maka 180 ini dibagi 3 sama besar, yaitu berapa? 180 dibagi 3 sama dengan, ya gampang ya, 60. Berarti besar sudut di dalam segitiga sama sisi adalah semuanya itu 60 derajat. Nah mudah-mudahan dari pembahasan kita tadi kawan-kawan bisa mendapatkan pengetahuan baru atau mengingat kembali ya, nostalgia zaman-zaman sekolah SD atau SMP ya, zaman dulu. Kemudian beberapa orang itu ada yang komentar gini sih, ngapain belajar matematika lagi atau fisika gitu ya, atau nggak ada gunanya bagi kerjaan gitu. Nah menurut saya orang yang ngomong kayak gini itu ada 2 hal ya. Yang pertama, mereka itu nggak peduli sama pendidikan anak ya. Karena apa? Anak kalau lagi dapat PR di rumah, kalau kita nggak bantuin, biasanya itu ya nilainya kurang bagus, kecuali anaknya cerdas gitu kan. Nah kan nggak semua anak secerdas itu sehingga bisa mengerjakan soal-soal semuanya ya. Jadi kita sebagai orang tua akan lebih baik kalau mau peduli kemudian ngajarin anaknya. Nah di sini saya bantuin kawan-kawan untuk mengingat kembali matematika zaman kita SD dan SMP dulu. Nah kemudian yang tipe kedua tadi yaitu, ngapain sih toh di kehidupan atau di pekerjaan kita nggak pernah butuh tuh soal-soal apa itu ilmu-ilmu matematika. Sebetulnya ya kawan-kawan, kalau kawan-kawan itu memahami ilmu matematika itu sangat membantu loh di pekerjaan. Meskipun kawan-kawan misalkan ya nggak bekerja di bidang teknologi, misalkan aja kerja di otomotif ataupun sekedar
sopir gitu ya. Sopir itu kalau paham matematika kawan-kawan, itu bisa memperhitungkan secara lebih cermat ya tentang bagaimana sih memutar setir dengan tepat misalkan, terus bagaimana sih misalkan ngomongin beban ya, beban misalkan sopir truk gitu kan, bagaimana kita mengatur beban seharusnya gitu, terus kemudian bagaimana mengatur distribusi beban pada bak gitu. Itu banyak sekali fungsinya kawan-kawan, cuman kita nggak menyadarinya. Pada akhirnya makanya kawan-kawan kan bisa lihat kadang truk itu ada yang muatannya berlebih ya kan, sampai akhirnya kecelakaan. Nah itu karena orang-orang nggak peduli atau nggak memiliki perhitungan yang cermat. Nah mudah-mudahan setelah ceramah saya tadi ya, kawan-kawan mulai menyadari bahwa ternyata ya kalau mengetahui matematika dan fisika, kemudian kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan maupun di rumah, ternyata sangat membantu kawan-kawan ya, bisa menyelesaikan masalah-masalah kita di rumah maupun di pekerjaan, kemudian menghindarkan kita dari bahaya-bahaya yang seharusnya bisa kita perhitungkan. Baik kawan-kawan, apakah konten-konten seperti ini ingin kita teruskan membahas tentang matematika yang bisa kita kerjakan lebih sederhana? Kawan-kawan tulis di kolom komentarnya. Nanti suatu saat kalau memang banyak yang berminat, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.